Soal pertama, sudut AOB dan sudut BOC saling berpelurus. Jika besar sudut AOB 3x tambah 6 derajat dan sudut BOC 7x kurang 6 derajat, berapa besar penyiku sudut AOB? Nah, sini hati-hati. Kata penyiku sudut AOB itu besarnya beda ya dengan sudut AOB. Kalau dia saling berpelurus, itu jumlahnya 180 derajat. Kalau berpenyiku berarti jumlahnya jumlahnya 90 derajat. Ini saling berpelurus berarti kedua sudutnya membentuk sudut lurus, yaitu totalnya 180 derajat. Kalau penyiku totalnya 90 derajat. Nah, yang saling berpelurus adalah sudut AOB dan sudut BOC. Berarti sudut AOB dijumlahkan dengan sudut BOC, itu hasilnya nanti akan sama dengan 180 derajat. AOB-nya sama dengan 3x tambah 6. Ini dalam derajat ya. 3x tambah 6 ditambah sudut BOC 7x dikurang 6. Sama dengan 180 derajat. 6 habis ya. 6 dikurang 6 habis. Tinggal 3x tambah 7x. Itu sama dengan 10x sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat. Ini dibagi 10. Di X sama dengan 18 derajat. Udah ketemu X-nya 18 derajat, berarti bisa kita tentukan besar sudut AOB. AOB sama dengan 3x ditambah 6. X-nya 18, berarti 3 kali 18 ditambah 6. 3 kali 18, 54 ditambah 6. Sama dengan 60. 60 derajat. Ini sudut AOB. Kalau penyiku sudut AOB itu sama dengan 90 derajat dikurang sudut AOB. Itu sama dengan 90 derajat dikurang 60 derajat. Itu sama dengan 30 derajat. Jadi jawabannya adalah C. Oke, hati-hati. Jangan sampai keliru, jangan sampai baca ujungnya aja yaitu sudut AOB. Nanti bisa jadi jawabnya E. Oke. Ini jawabannya 30 derajat. Lanjut soal berikutnya. Hitunglah berapa jumlah sudut dalam bidang datang berikut ini. Maaf ya, ini yang ditanya bukan jumlah sudut tapi jumlah besar sudut. Oke, jumlah besar sudutnya berarti yang ditanya adalah nih A ditambah B tambah C ditambah D tambah E tambah F tambah G ditambah H. Nah, di sini salah satu sudutnya nggak ada yang diketahui. Jadi triknya adalah kita buat garis bantu. Garis bantunya di mana? Nah, garis bantunya yaitu kita hubungkan di sudut-sudutnya. Nih, sudut A dengan G kita buat garis bantu, terbentuk satu segi 3. B dengan G kita hubungkan, juga terbentuk satu segitiga. Ini segitiga kedua. G ke C, segitiga ketiga. G ke D, segitiga keempat. G ke E, segitiga kelima, dan segitiga ke 6. Jadi ada 6 segitiga. Nah, prinsip yang perlu kita ketahui, jumlah besar sudut dalam segitiga nih, dalam bentuk lambang aja. Ini ada sebuah segitiga. Sudutnya ada X, Y, Z. Ketika kita jumlahkan ketiga sudutnya, itu totalnya adalah 180 derajat. Itu untuk satu segitiga. Sedangkan di sini segitiganya ada 6. Berarti jumlah besar sudut dalam bidang datar ini adalah 6 dikali 180 derajat.
6 kali 180 derajat yaitu 1080 derajat. Jadi jawabannya adalah D. Oke, gitu ya. Bisa ya teman-teman. Jadi triknya adalah membuat garis bantu di dalam bidang data yang dimaksud. Oke, lanjut soal berikutnya. Besar sudut Y pada gambar bukan di atas ya, di bawah. Soalnya ada kesalahan. Nah, di sini besar sudutnya 110, ini 50, ini Y. Nah, ingat kalau kita mau cari Y, kita prinsip awalnya ya, ini ada 3 cara. Cara yang pertama, ini cara apa ya, cara dasarnya. Berarti kita cari dulu sudut A. Kemudian setelah kita dapat A, kita bisa cari sudut B. Kemudian baru kita peroleh Y. Oke, untuk mencari sudut A, kita gunakan yang sudut 110. Nah, 110 derajat ini dengan sudut A itu sudut yang saling berhadapan. Nah, jumlah sudut yang saling berhadapan itu adalah 180 derajat. Berarti A ditambah 110 derajat itu sama dengan 180 derajat. Jadi A sama dengan 180 dikurang 110, yaitu 70 derajat. Ini kita peroleh 70 derajat. Nah, yang sudut A 50 derajat dan B itu adalah berpelurus ya. Ketiga sudut ini kalau kita jumlahkan itu totalnya adalah 180 derajat. Jadi A-nya itu 70 derajat, 70 derajat ditambah 50 derajat ditambah B itu sama dengan 180 derajat. 70 tambah 50, 120 derajat ditambah B sama dengan 180 derajat. Jadi B sama dengan 180 dikurang 120. Itu 60 derajat. Jadi diperoleh B-nya 60 derajat. Nah, untuk mencari Y, itu kita gunakan lagi sudut yang saling berhadapan, yaitu jumlahnya B ditambah Y itu sama dengan 180 derajat. B-nya 60 derajat ditambah Y itu sama dengan 180 derajat. Y sama dengan 180 dikurang 60 derajat, yaitu 120 derajat. Diperolehlah Y-nya 120 derajat. Jadi jawabannya D. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, cara yang lebih singkat. Saya buatkan gambarnya dulu ya, gambar awalnya tadi. Tapi dalam bentuk simbol. Nah, misalnya ada 2 garis sejajar dipotong oleh 2 garis nah seperti ini. Nah, diketahui di sini sudut A, misalkan A, di sini sudut B, ini X. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan besar X, maka X-nya itu sama dengan 180 derajat dikurang A dikurang B. Oke, ini rumusnya untuk cara yang kedua. Nanti kita terapkan rumusnya di soal, ke dalam soal. Di Y itu sama dengan 180 derajat dikurang A-nya 110 derajat, B, ini A 110 derajat, B-nya ini ya, 50 derajat. 110 dikurang 50, 60 derajat. Jadi 180 dikurang 60 derajat, yaitu sama dengan 120 derajat. Sama ya hasilnya, sama-sama 120. Nah, untuk cara yang ketiga, ini lebih singkat lagi untuk soal yang seperti ini. Nah,
Kita perhatikan sudut Y itu adalah sudut tumpul ya. Nah, kalau sudut tumpul itu besarnya lebih dari 90 derajat. Lebih dari 90 derajat. Nah, yang lebih dari 90 derajat yaitu pilihannya yang D sama E. Tinggal dua, kita pilih antara D sama E. Kita lihat yang E. E itu 170 derajat, sedangkan di gambar itu sudutnya tidak, kalau 170 derajat kan mendekati 180 derajat, yaitu berupa garis lurus. Nah, sedangkan di gambar sudut Y-nya ini tidak mendekati garis lurus kan, makanya ya jawabannya bisa kita tebak kalau itu adalah 120 derajat. Oke, tapi kalau misalnya nggak yakin, mau masukkan ke rumus pakai yang ini. Terapkan ke cara yang lebih singkatnya, yaitu cara kedua. Tapi kalau misalnya nggak tahu rumus ini, boleh gunakan cara dasar. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.